Jujur aja, banyak pemain cuma asal pick operator tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Bahkan, Mai Xiaoyan atau Hek-Law yang jadi salah satu karakter paling OP di Delta Force. Hawk Ops sering dipakai cuma karena skillnya yang keren, tapi pernah nggak kamu bertanya, siapa sebenarnya dia? Apa yang dia sembunyikan di balik drone dan pisau datanya? Hari ini kita akan kupas tuntas profil dan teori paling gila tentang operator paling misterius ini. Sebelum kita bahas, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Any mystery can be solved. Siapa itu Mai Xiaoyan alias Hek-Law? Mai Xiaoyan dikenal dalam game dengan nama sandi Hek-Law, operator recon dengan kemampuan elektronik tingkat tinggi. Dalam dunia Delta Force Hack Ops, ia adalah spesialis perang elektronik, dilengkapi dengan gadget seperti sinyal decoder, flash drone, dan data knife. Tapi identitas aslinya tetap misterius. Hek-Law bukanlah tipikal prajurit tempur. Dia jarang terlihat di garis depan, tapi justru dari balik bayangan, dia adalah membaca semua pergerakan musuh dan mengacaukan sistem mereka. Yang menarik dalam trailer perkenalannya, tidak ada latar belakang militer atau asal negara yang jelas disebut. Hanya digambarkan sebagai wanita tenang, terlatih, dan sangat profesional. Ini memicu banyak spekulasi. Mari kita bahas cepat perangkat-perangkat yang ia gunakan. Sinyal decoder, alat pemindah sinyal elektronik musuh. Tapi yang aneh, ia tidak hanya bisa mendeteksi, tapi juga melihat rute pergerakan musuh. Ini seolah-olah ia bisa mengakses jaringan intel musuh secara real-time. Flash drone, drone kecil yang bukan cuma alat pengalih perhatian, tapi bisa diarahkan untuk menyusup dan menyerang. Data knife, bukan sembarangan pisau, senjata ini meretas sistem dan radius tertentu. Kita bicara tentang senjata yang bisa mematikan turret, kamera, bahkan mendeteksi perangkat lawan. Siapa yang ngasih dia teknologi ini? Silent step, kecepatan dan senyap, sangat cocok untuk silent kill dan menyusup ke pertahanan lawan. Secara gameplay, ini semua OP, tapi dari sisi lore, teknologi ini terlalu maju untuk seorang operator biasa. Siapa Mai Xiaoyan sebenarnya? Nah, disinilah masuk bagian yang menarik. Dari bocoran komunitas dan penelusuran di beberapa trail dan dokumen event Asara Basar, muncul teori bahwa Mai Xiaoyan bukan bagian dari militer reguler. Diduga, dia berasal dari lembaga intelijen rahasia yang disebut sebagai Spectra Division, unit fiksi dalam semesta Delta Force yang belum resmi dikonfirmasi. Beberapa dugaan kuat, ia tidak pernah menyebut afiliasi dengan negara manapun. Teknologinya seolah-olah lebih canggih dibandingkan operator lain. Dalam event Asara Basar, ia dikisahkan muncul pertama kali di pasar gelap senjata teknologi tinggi. Ada teori menarik dari forum Reddit yang menyebutkan Hek-Law bukan direkrut, tetapi muncul sendiri menawarkan jasanya ke Delta Force. Setelah sebelumnya menghilang dari organisasi lain karena konflik teknologi AI. Bisa jadi, ia semacam rogue agent, mantan ilmuwan atau hacker militer yang sekarang menjual kemampuannya ke pihak lawan. Atau mungkin dia double agent. Peran Hek-Law dalam dunia Delta Force. Kalau kamu perhatikan komposisi tim dalam game, Hek-Law adalah satu-satu operator yang perannya sangat fokus pada pengumpulan data. Ini membuatnya menjadi fondasi penting dalam setiap misi. Di mode PvE, ia bisa menjadi pembuka jalan, dan di mode PvP,
Ia ibarat mata-mata hidup. Jika teologi root agen tadi benar, bisa saja nanti di update lore ke depan, Heklau justru akan menjadi karakter kunci dalam konflik Delta Force versus organisasi rahasia lain. Bayangkan, jika di ekspansi mendatang, Spectra Division jadi antagonis utama dan Heklau punya hubungan masa lalu dengan mereka. Bahkan bisa jadi ia pembelot pertama yang tahu rahasia mereka. Menarik. Delta Force adalah game yang sedang berkembang. Developernya sudah menjanjikan update konten dan lore di musim-musim mendatang. Banyak fans berharap akan ada mode campaign atau cutscene tambahan yang membahas latar belakang tiap operator, terutama yang sekompleks Heklau. Jadi, buat kalian yang main cuma karena gadgetnya yang keren, ini saatnya menggali lebih dalam, karena karakter seperti Mai Xiaoyan bisa jadi kunci besar dalam cerita game ini ke depan. Gimana menurut kalian? Apakah Heklau itu agen yang lari dari organisasi rahasia? Atau sebenarnya dia adalah awal dari ancaman besar di dunia Delta Force? Tulis pandangan kalian di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Kalau kamu suka bahasan-bahasan seperti ini, lore tersembunyi, analisa karakter, dan teori liar lainnya di dunia game, tinggal komentar siapa yang akan kita bahas berikut. Karena kita akan bahas semua yang tidak terlihat tapi penting di dunia game.